Hai teman, selamat datang lagi di channel dosen kita. Pada beberapa video sebelumnya, kita telah membahas tentang simple past tense, di mana bentuk tense ini menyatakan kejadian yang telah terjadi dan telah selesai di masa lampau. Ingat, masa lampau ya. Kemudian, kita juga telah membahas tentang perfect time, yang juga memiliki sedikit persamaan dengan past tense, yaitu bahwa kedua tense ini menyatakan kejadian yang telah terjadi. Lantas, bagaimana hubungan kedua tense ini dalam tata bahasa Inggris? Dan bagaimana cara menggunakan dua bentuk tense yang memiliki kemiripan fungsi dalam sebuah kalimat? Oleh karena itu, kita kali ini akan membahas tentang past perfect tense dan past perfect continuous tense yang menjelaskan bagaimana hubungan simple past tense dengan perfect time. Sebelum itu, kita terlebih dahulu lihat bagaimana bentuk rumus dari tense ini. Bagian pertama kita akan membahas tentang past perfect tense. Adapun bentuk rumus dari past perfect tense, jika itu kalimat positif, maka bentuknya adalah subject plus head plus past participle atau verb 3. Jadi, kata kerja bantu yang digunakan untuk semua subjek ini adalah had. Tidak ada perbedaan kata kerja bantu. Contohnya, she had finished the test. Untuk bentuk kalimat negatif, bentuknya adalah subject plus had not atau hadn't plus past participle atau verb ketiga. Dalam kalimat pertanyaan, seperti biasa, kata kerja bantunya diletakkan sebelum subjek. Had plus subject plus past participle. Adapun fungsi yang pertama dari past perfect tense adalah untuk menunjukkan sesuatu terjadi sebelum aksi lain terjadi di masa lalu. Contoh, I had that car for 5 years before it broke down. Aku telah memiliki mobil itu selama 5 tahun sebelum ia rusak. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana hubungan simple past tense dengan past perfect tense. Jadi, ini ada dua kejadian. Yang pertama adalah kejadian yang pertama kali terjadi dan kemudian kejadian yang setelah itu terjadi. Maka dalam kalimat ini, jika kejadian itu pertama kali terjadi, maka dia menggunakan rumus past perfect tense. Kemudian, kejadian yang kedua yang mengikutinya itu menggunakan rumus simple past tense. Jadi, teman-teman sudah mulai bisa melihat ya bagaimana hubungan kedua bentuk tense ini. Fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan sebab akibat yang terjadi di masa lampau. Contoh, I got stuck in traffic because there had been an accident. Aku telah terjebak macet karena telah terjadi kecelakaan. Jadi, dalam kalimat ini, kejadian yang pertama terjadi yaitu terjadinya kecelakaan. Kemudian, kejadian kedua yaitu aku telah terjebak macet. Kejadian yang pertama menggunakan past perfect tense dan kejadian yang kedua menggunakan simple past tense. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi di masa lampau. Contohnya, they had met twice before they got married. Mereka telah bertemu 2 kali sebelum mereka menikah. Jadi kejadian pertama yaitu mereka telah bertemu 2 kali, kemudian baru diikuti kejadian kedua yaitu mereka menikah. Nah, di sini kejadian pertama menggunakan bentuk past perfect tense dan kejadian yang kedua menggunakan simple past tense. Fungsi yang keempat yaitu untuk mengekspresikan harapan atau impian yang tidak tercapai. Ini biasanya termasuk dalam kondisional tipe 3. Contoh, if I had not taken a bath fast, I would have missed the train. Seandainya tadi aku tidak cepat-cepat mandi, mungkin aku telah ketinggalan kereta. Nah, ini adalah harapan atau impian yang tidak tercapai. Maksudnya adalah di sini ada kalimat I would have missed the train. Mungkin aku telah ketinggalan kereta, tapi kenyataannya aku tidak ketinggalan kereta karena aku cepat-cepat mandinya.
bagian yang kedua kita akan membahas tentang past perfect continuous tense. Jadi karena ini adalah continuous, maka ini menerangkan tentang kejadian yang telah terjadi dan masih ada hubungannya dengan simple past atau kejadian kedua dan yang sedang terjadi. Masih bingung? Oke, kita langsung saja ke bentuk past perfect continuous tense. Jika itu bentuk positif, maka rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb ing. Jadi di sini tidak lagi menggunakan past participle, tapi menggunakan verb 1 kemudian ditambahi ing. Contohnya, they had been playing tennis. Jika itu bentuk kalimat negatif, tinggal ditambahi not setelah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Subject plus had plus not plus been plus verb ing. Untuk kalimat pertanyaan, maka auxiliary verb atau kata kerja bantu diletakkan sebelum subjek. Had plus subject plus been plus verb ing. Adapun fungsi yang pertama dari past perfect continuous tense yaitu untuk menerangkan sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau dan masih sedang berlangsung sampai aksi lain terjadi. Jadi ini kan bentuknya past perfect continuous tense karena ada kata continuous, jadi ini sedang berlangsung. Contoh, the boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. Para laki-laki itu telah bermain sekitar 1 jam ketika hujan telah turun. Artinya saat ini mereka sedang bermain ketika hujan turun. Dan ini karena past, ini telah terjadi di masa lampau. Fungsi yang kedua yaitu untuk memberitahukan berapa lama sesuatu sedang terjadi atau period of time atau sampai waktu tertentu di masa lampau. Contohnya, he was annoyed since he had been waiting for 2 hours on the bus station. Dia kesal karena telah menunggu selama 2 jam di stasiun bus. Artinya saat ini dia masih sedang menunggu bus. Maksudnya ini telah terjadi di masa lampau. Saat itu ya, mohon maaf ini artinya saat itu, iya benar, ini saat itu dia masih sedang menunggu bus. Fungsi yang ketiga, yaitu untuk menerangkan penyebab sesuatu yang sedang terjadi di masa lampau. Sedang terjadi di masa lampau. Contohnya, he was tired because he had been jogging. Dia lelah karena telah berjogging. Jadi kejadiannya itu kejadian pertama yaitu dia sedang berjogging. Telah sedang berjogging karena ini telah terjadi di masa lampau dan kemudian akibatnya dia merasa capek. Nah, yang pertama kalimat pertama ini menggunakan past perfect continuous tense dan yang kedua ini menggunakan simple past tense. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Jika teman-teman suka dan merasa konten ini bermanfaat, silakan klik like. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update materi-materi terbaru lainnya. Di subscribe ya teman.